Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliana, asal sekolah dari SMP Indo Sukaresmi. Saya ingin bercerita tentang asal-usul desa saya yang berjudul Sasakala Kumbang Kampil, yang ditulis oleh Ibu Siti Rohmah Effendi. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, saat kerajaan Banten dipimpin Sultan Agung Tirtayasa, terjadi kemajuan di bidang pertanian yang sangat besar. Sultan memerintahkan pejabat kerajaan agar berlomba-lomba mengubah hutan yang akan dicetak jadi sawah. Karena kebijakannya itu, rakyat Banten tidak akan kekurangan pangan. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat Banten semakin bertambah banyak. Ibu kota kerajaan menjadi padat. Sementara di daerah sekitar keraton tidak ada lagi hutan yang bisa dicetak menjadi sawah. Suatu sore di Kabupaten, Kakanda, mengapa termenung sendirian? Adakah Dinda melakukan kesalahan sehingga Kakanda seperti ini? Onopo to Panda? Ujar permaisuri yang bertanya lirik. Sultan Agung Tirtayasa yang sedang termenung pun kaget. Oh, tidak kenapa-napa, Dinda. Kalau memang Dinda tidak bersalah, tolong Kakanda curhat sama Dinda. Setelah permaisuri lagi. Setelah termenung sejenak, Sultan Agung Tirtayasa yang sedang termenung pun sejenak, Sultan Agung Tirtayasa pun menceritakan kekhawatirannya tentang berkurangnya pasokan pangan. Oh, gitu toh Kanda. Jangan khawatir Kanda. Tanah Banten masih luas kan, apalagi daerah Kulon. Kan belum terjamah. Ya sih, ya Dinda. Cuman, siapa yang punya berbak ke Kulon? Daerah sana memakan waktu berminggu-minggu. Dan masih banyak binatang buas. Kakanda lupa, ada seorang adipati yang sangat jujur dan berani. Namanya Adipati Sawita. Oh iya ya, bisa-bisa ya Kakanda lupa. Tukas Sultan Agung Tirtayasa. Keesokan harinya, Sultan Agung memanggil Adipati Sawita menghadap. Dan diperintahlah sang adipati untuk mengubah hutan di daerah Kulon menjadi sawah. Adipati Sawita, pergilah ke Kulon mengubah daerah itu, cetaklah sawah-sawah di sana, sehingga rakyat Banten tidak akan kekurangan pangan. Sendiko Sultan, hamba akan melaksanakan titah tuanku. Namun kalau boleh, hamba ingin minta ditemani Ki Lurah Hussein dengan tangan kanan hamba, tuanku. Sembah Sultan, sembah Adipati Sawita. Pada waktu yang telah ditentukan, Adipati Sawita dan rombongannya berangkat ke daerah Banten Kulon. Berhari-hari mereka dalam perjalanan, namun belum juga menemukan tempat yang cocok. Hingga pada hari ke-15, di daerah yang tidak jauh dari pantai, mereka menemukan sungai yang sangat besar. Kemudian rombongan pun menyusuri sungai itu, hingga Adipati Sawita dan rombongannya memutuskan untuk membubak daerah tersebut. Proses membubak membutuhkan waktu berbulan-bulan, hingga tiba saatnya menentukan tempat membangun kampung. Ki Lurah berembuk. Tiba-tiba pembubak berlarian. Ki Lurah, Ki Lurah. Lasno terengah mendatangi Ki Lurah. Lasno adalah orang kepercayaan Ki Lurah dalam membuka hutan. Dia pemuda yang kuat dan terampil dalam menebang pohon. Kenapa, No? Sahut Ki Lurah kaget. Itu Ki. Lasno berkata-kata sambil menunjuk ke arah hutan. Ki Lurah memberi minum Lasno. Setelah tenang, Lasno pun bercerita. Ini Ki, mohon maaf ya. Iya, anak apa? Kata Ki Lurah. Ini Ki, mohon maaf sekali lagi Ki. Kali ini saya resign dari mau pohon deh, kata Lasno. Hah, resign? Kenapa emangnya? Kok tiba-tiba begini? Ki Lurah heran. Ki. Opo
Setelah mendengar penjelasan Lasno, Kilurah pun mengecek lokasi. Pohon gintung yang tidak bisa ditebang itu sangat besar dan rindang, berdiri kokoh di pinggir sungai yang kecil yang airnya mengalir jernih. Saat itu, Kilurah memutuskan di daerah sekitar pohon gintung tidak boleh dijadikan sawah, melainkan akan dijadikan kampung. Setelah bertahun-tahun membuka hutan dan mencetak sawah, Banten kembali dianugerahi kemakmuran. Namun sayang, saat kerajaan Banten dikuasai penjajah Belanda, rakyat Banten sengsara. Para petani dipaksa mengirimkan semua hasil panennya. Selain itu, mereka dipaksa terus membuat hutan dan mencetak sawah. Hah, Kilurah, mana tambahan hasil panen dari Kulon? Kamu tidak mau sawah baru? Dasar ngender bodoh. Kilurah menjajah membetak Kilurah saat mengantarkan upeti pada mereka. Ampun Tuan, kalau hutan terus dibuka, pohon ditebang dengan suka hati. Hamba khawatir kalau air muara pasang, kami akan terendam banjir. Jawab Kilurah. Masa bodoh? Yang penting tahun depan kamu tambah. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Dengan terpaksa, Kilurah dan penduduk Kulon kembali membuka hutan dan mencetak sawah. Hingga saat musim hujan disertai angin barat tiba, saat itu musim tanam dimulai. Para petani berlomba-lomba menanam padi. Namun, padi yang baru ditanam keesokan harinya habis dimakan keong emas yang jumlahnya ribuan tak datang dari mana. Mereka pun terheran dan kembali terpaksa menanam. Malam itu, saat menjelang subuh, semua penduduk terlelap dalam rumahnya masing-masing. Hujan sudah 3 hari tidak berhenti. Tiba-tiba dari balai desa suara kentongan besar-besaran. Tung 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 tung. Penduduk terbangun dan berhamburan keluar rumah. Tapi mereka terkaget-kaget karena saat mereka menginjak tanah, kaki mereka menyentuh air dan baju basah sampai ke lutut. Banjir, banjir, banjir. Semua berlarian tertentu arah. Makin lama, air makin naik. Kilurah memerintahkan semua penduduk berkumpul di balai desa. Dan hujan pun belum ingin berhenti. Setelah seluruh kampung dan persawahan terendam air, sejauh mata memandang hanya air yang terlihat. Persawahan berubah menjadi kubangan air yang sangat besar. Beruntung, di balai desa yang letaknya dekat dengan pohon gintung, air tidak terlalu tinggi, sehingga belum aman dari banjir. Setelah berhari-hari dihantui banjir, air perlahan-lahan surut. Penduduk kampung kembali ke rumahnya masing-masing dan cepat melupakan kejadian itu. Namun, hingga ketika hampir setiap musim hujan datang, air kembali menggenangi seluruh kampung dan sawah. Akhirnya, Kilurah mengajak penduduk berembuk untuk mengatasi hal itu. Hingga ada seorang penduduk usul, "Sampun Kilurah, kular pusule, ning kampung kita kan banjir terus kalau musim hujan. Gimana kalau tandanya ditinggikan?" "Hah, gimana ninggikannya? Lah kita kan dataran semua," sahut yang lain. "Dulur sakabe, tenang, tenang. Lamun arep kampung kita ini aman, dengarkan dulu kalau orang lagi ngomong. Ini Kilurah, kita kan dekat pantai. Gimana kalau kita ambil pasir pantai, terus masukkan ke karung? Nah, karung-karung itu kita tumpuk mengelilingi kampung." "Oh, itu jenenge kampil, ca bagus," kata tetua di situ. "Nggih, Mbah," kata anak muda tersebut. Kemudian masyarakat pun gotong royong membuat kampil-kampil. Dan ternyata saat banjir datang, persawahan berubah menjadi kubangan air, tetapi tanah perkampungan tidak tergenang air. Penduduk pun bersorak-sorai. "Alhamdulillah, puji syukur ya Allah." Karena kampil
kubangan pergi karena kampil. Tanpa disadari, sorak-sorai itu lama-lama sering diucapkan. Dan masyarakat pun sepakat menamai kampung mereka dengan nama Kubang Kampil. Akhirnya, hingga kini, Kampung Kubang Kampil menjadi nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, menjadi pusat yang aman dari banjir, walau banjir musiman terus datang sampai sekarang. Desa Kubang Kampil menjadi salah satu sentra penghasil beras di Kabupaten Pandeglang. Amanat dari cerita ini adalah perlakukanlah alam dengan bijak, dan jika musibah datang, jadikanlah itu sebagai jalan bagi kita semua untuk berpikir positif. Makasih udah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.